Kerahiman ilahi akan ku nyanyikan selalu. Saudara-saudari, para devosan kerahiman ilahi yang dikasihi Tuhan. Bacaan-bacaan dari buku catatan harian Santa Faustina selama pekan ini ternyata sangat selaras dengan pekan retret saya bersama rekan-rekan imam Sekeuskupan Pangkal Pinang di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Sebagai imam, kami pun dituntut untuk berlaku taat dan setia pada tugas pastoral yang diberikan kepada kami, agar kerajaan Allah dapat diwartakan bagi banyak orang. Sebagai buah dari permenungan-permenungan tersebut, saya menawarkan tema ketaatan pada Tuhan mengalahkan kegelapan sebagai fokus refleksi ketujuh bagi kita sekalian. Bacaan-bacaan dari buku catatan harian Santa Faustina yang selama pekan ini kita renungkan bisa menumbuhkan rasa ngeri di dalam hati banyak orang. Dengan mata batinnya, Faustina melihat penderitaan jiwa-jiwa yang terus-menerus dirongrong oleh kegelapan. Penderitaan itu begitu menyakitkan sehingga tumbuh rasa putus asa. Dan jika rasa putus asa itu begitu besar, seseorang bisa saja memutuskan untuk meninggalkan Tuhan. Ketika itu terjadi, kegelapan pun bersuka cita karena berhasil menjerat jiwa seorang beriman ke dalam genggamannya. Karena satu jiwa di genggaman iblis berarti batalnya satu kesaksian tentang kerajaan Allah, maka berkurang pula peluang banyak jiwa untuk mendengar, menerima, dan mempercayai kebenaran firman Tuhan. Senjata Faustina bukanlah kekuatan batinnya sendiri, tetapi kepercayaan penuh pada suara ilahi yang mampir ke sanubarinya lewat berbagai cara. Ada suara ilahi yang mengisi jiwanya dari doa, refleksi, dan meditasi yang setia dijalaninya, walaupun dengan susah payah karena terus dirongrong iblis. Ada pula suara ilahi yang datang melalui saudari-saudari sekomunitas yang prihatin dengan keadaannya. Namun kekuatan itu lebih dia peroleh ketika dengan tenang mengikuti perintah para pembimbing yang dia lihat sebagai representasi suara ilahi. Justru ketaatan inilah yang membawa buah rahmat besar baginya. Dalam catatan nomor 105 kita membaca, suster pembimbing sendiri belakangan menuturkan kepadaku bahwa cobaan-cobaan yang kualami sudah berlalu dengan cepat. Dan ini hanya terjadi karena suster taat. Dan berkat kuasa ketaatanlah Tuhan sendiri membebaskan suster dari siksaan ini. Memang benar bahwa Tuhan segera membebaskan aku dari siksaan ini, tetapi kesetiaanku kepada ketaatan sungguh berkenan di hatinya. Saudara, ketaatan kepada Tuhan itu bukanlah belenggu penyiksa diri, tetapi justru karunia rahmat yang layak dihargai. Ketika Yesus memerintahkan Petrus bertolak ke tempat yang lebih dalam untuk menebarkan jala, walaupun sudah semalaman ia tidak berhasil menangkap seekor ikan pun, Petrus berkata, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Lukas bab 5 ayat 5. Namun berkat ketaatan itulah Petrus mendapat konfirmasi iman bahwa Yesus itu bukan sekedar guru, tetapi Tuhan yang ada di tengah manusia. Dan bukankah Yesus sendiri menghargai ketaatan manusia?
Karena itu ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Lukas bab 11 ayat 28. Maka belajarlah untuk taat pada Tuhan, walaupun itu tidak selalu dapat Anda pahami. Yakinlah bahwa buah sukacita menantikanmu di ujung lorong gelap perjuanganmu. Yesus, Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi akan ku nyanyikan selalu.